Dan ini kolaborasi yang cukup baik ya antara LPSK dengan Dijinham dan Ya, Kemenham. Jadi saya pikir bukan hal yang baru bagi Dijinham karena memang ini udah kali ketiga kali ketiga. Dijinham diberikan amanah untuk selaku ketua Pansel anggota LPSK. Ini suatu hal yang luar biasa. Saat ini kami sudah membuat suatu program Pak Ya, terkait lingkup kegiatan Pansel. Pertama adalah seperti ini, sosialisasi, sosialisasi. baik secara langsung maupun juga hybrid kita lakukan yang ada di 5 provinsi. Uni Eropa cukup menarik. Dia sudah memiliki suatu dokumen terkait Corporate Sustainable Due Diligence Directive. Oh, Suatu dokumen di mana setiap barang masuk ke negara harus tuntas masalah HAM. tuntas paham. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Ruli Novian, dan kita hari ini ada di Sapa episode 13. Episode spesial, kenapa? Karena pertama kali Sapa live. Live di channel Sahabat Saksi dan Korban. Tentu di channel yang spesial dan hari spesial ini, kita kedatangan tamu atau narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah orang yang sosok yang kenal, dekat, dan mengerti tentang pekerjaan-pekerjaan LPSK. Kenapa saya bilang begitu? Karena terlibat banyak penyusunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan mandat dan kewenangan LPSK. Bahkan informasinya sejak beliau masih muda gitu ya, beliau itu sudah membantu mengurusi LPSK. Nah, untuk lebih jauh kita hadirkan dalam episode 13 ini Dr. Dahana Putra. Tepuk tangan dulu. Ya, Dr. Dahana Putra adalah Direktur Jenderal Hak Azazi Manusia pada Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi sebetulnya hari ini kita tidak saja berbicara tentang HAM, tapi ada masih nyangkut-nyangkutnya HAM nih, Pak. Ya, Ini ya, pasti ada HAM-HAMnya dikit nih, tetapi kita akan berbicara dengan beliau sebagai Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota LPSK atau pimpinan LPSK periode 2024-2029. Pak Dana, selamat pagi. Selamat pagi Mas Sehat, Ruli. Pak? Alhamdulillah sehat atas doanya Alhamdulillah sehat. dan semangat. Saya mau informasi ini ke teman-teman, ke sahabat saksi dan korban, Pak. Ini adalah ruang podcastnya Dirjen HAM, Pak. Dan luar biasa ruangannya baik sekali karena kami biasanya di kantor kami, Pak, di Ah, kantor LPSK. Hari ini kami ke sini karena memang kita pengen coba tempat yang bagus ini, Pak. Semoga bermanfaat. Dan Pak Dana, eh, kita datang ke sini, Pak, ingin menanyakan beberapa hal yang penting di awal-awal bulan September ini, Pak, ya, sebetulnya. Karena udah 31 Agustus gitu. Nah, LPSK ini, Pak, Bapak sebagai Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota LPSK 2024-2029 itu sedang bekerja dan melakukan apa saja, Pak? Dan tentu informasinya kami harapkan bisa diberikan kepada sahabat saksi dan korban di seluruh Indonesia tentang ya kerja-kerja Bapak sebagai ketua pansel dan ya informasi kapan orang harus daftar dan hal-hal yang berhubungan itu, Pak. Boleh dijelaskan, Pak Dana? Ya, baik Mas Ruli, terima kasih. Dan ini kolaborasi yang cukup baik ya antara LPSK dengan Dijinham dan Ya, Kemenham. Jadi saya pikir bukan hal yang baru bagi Dijinham karena memang ini udah kali ketiga kali ketiga. Dijinham diberikan amanah untuk selaku ketua Pansel Oke. anggota LPSK. Ini suatu hal yang luar biasa. Alhamdulillah saya diberikan amanah untuk itu. Padahal dulu Pak Ruli, ingat deh
ini kan untuk periode keempat ya. Sekarang ya 4, Pak, ya? Keempat tuh, berarti cukup lama. Waktu periode pertama saya juga terlibat. Waktu itu saya masih kepala seksi. Periode pertama, Pak? Iya, Oh, waktu itu ketua panselnya Prof. Harkit Harskinowo. Pak Suti. Iya kan, Prof. Oke, Tuti lah iya iya begitu. iya. Jadi saya ingat betul pada saat bagaimana komunikasi dengan para anggota, menyiapkan tempat, banyak hal lah gitu. Jadi dulu terinspirasi. Susah nggak sih untuk jadi ketua pansel? Kayaknya luar biasa gitu. Itulah Allah memberikan suatu amanah kepada saya untuk menjadi ketua pansel anggota LPSK. Dan ini pun juga berkat persetujuan Bapak Menteri Hukum dan HAM tentunya. Iya iya. Ya. Oh, jadi ini periode keempat Bapak sebagai ketua, dulu Bapak mendukung, mensupportnya, Pak, ya? Iya, dulu sebagai staf ya, sebagai teman-teman lah gitu Iya iya kan. iya iya. Heeh. Memberikan dukungan untuk pemilihan Benar. calon periode pertama. Betul, Periode kedua, betul. berarti 3 kali periode, semua periode dong, Eh, Pak, kalau begitu? saya dapatnya yang pertama, Pak. Oh, yang Pertama, pertama yang yang pertama. pertama yang Ya, pertama. setelah itu kan saya dimutasikan, promosikan ke Kanwil Banten ya. Heeh. Jadi ya alhamdulillah. Jadi memang saat ini kami sudah membuat suatu program, Pak, Ya. terkait lingkup kegiatan pansel. Pertama adalah seperti ini, sosialisasi, baik Sosialisasi. secara langsung maupun juga hybrid kita lakukan yang ada di 5 provinsi. Belum lama kita lakukan sosialisasi ini di daerah Surabaya, Jawa Timur, Jawa Timur. dan itu pun juga hybrid yang cukup banyak juga pesertanya ke Sulawesi Selatan, Makassar, ke Sumatera Selatan, Palembang, dan Jakarta. Insya Allah tanggal 2 September, Mas Ruli, kita akan melaksanakan sosialisasi di Jawa Barat. Ini penting kita lakukan untuk menginformasikan bahwa saat ini LPSK butuh kader-kader terbaik bangsa Indonesia untuk menjadi pimpinan LPSK. Karena memang ya kami pahami bahwa LPSK tugasnya cukup mulia dan cukup berat. Untuk itu kami butuh karakter ya putra-putri bangsa Indonesia terbaik untuk melaksanakan fungsi sebagai pimpinan LPSK. Oke Demikian, oke saudara. oke. Pak, jadi ini pansel udah mulai bekerja ceritanya ini, Pak, ya? Iya. Ah, pantesan, Pak, ini harus live betul, Pak. Oh iya, Karena penting kalau itu. ini kan dalam rangka bekerja ya, kalau Mhm. tapping nanti ketunda, malah Iya, informasinya terlambat tersampaikan. betul, betul. Karena Iya. siapa yang menguasai informasi, Pak, ya? Betul. Iya, iya. Oke, Pak. Kemudian sejak kapan, Pak, pansel ini dibentuk dan sudah bekerja sejak kapan dan sampai kapan ini rencananya, Pak? Ya, pertama memang pertama untuk pansel ini itu sudah melaksanakan tugasnya seperti yang diamanahkan dalam keputusan Ketua LPSK. Oke. Jadi kami diberikan amanah untuk rekrutmen ini dimulai tanggal 21 Agustus sampai selesai insya Allah bulan November lah. Karena Oh, memang maksudnya ini semua tahapan ini, Pak, ya? tahapan, Semua semua tahapan? tahapan Oke akan oke. selesai karena memang pimpinan LPSK itu akan berakhir pada 2024 awal Januari Awal kan. Januari ya? Jadi praktis kami akan lakukan rekrutmen ini sebelum masa akhirnya pimpinan LPSK. Iya iya iya. Jadi sampai November. Jadi kalau pendaftaran itu 21 kemarin sudah buka Ya, sampai 8. tanggal 8 September. Oke. Pak, biar nih teman-teman sahabat yang menonton channel ini tahu, Pak, syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota LPSK itu ada tiap tahun berubah atau gimana sih, Pak, sebetulnya? Atau ada memang aturan khusus dia untuk syarat itu gimana, Pak? Iya. Ini saking semangatnya saya lupa menyapa nih sahabat saksi dari korban. Wah, luar biasa nih. Iya iya iya. Terima kasih nih sahabat saksi korban yang memang yang ikut ya gabung secara virtual karena memang informasi ini pun juga kami sampaikan ke berbagai stakeholder. Nah, tentunya Mas Ruli, kalau kita bicara terkait persyaratan untuk menjadi anggota LPSK, ya, tentunya kita bersandar kepada undang-undang. Undang-undang ya, Pak, ya? Undang-undang, baik Undang-Undang 13 2006, Undang-Undang 31 2014, ya. Bahkan juga ada Peraturan Presiden Nomor 30 2009, ya, sebagai tata cara pelaksanaan pemilihan anggota LPSK. Jadi memang kita berangkat dari sana. Di sana pun juga ada suatu persyaratannya. Pertama adalah warga negara Indonesia, Ya. sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan suatu tindak pidana, Iya. ancam pidana 5 tahun, dan juga usia nih.
40 minimal, Oh, belum bisa maksimal saya. 65 tahun. Nah, 65 tahunnya itu Pak Ruli, Ya. itu dihitung pada saat pendaftaran. Oh, jadi 65 tahun itu saat dia mengajukan Betul, pendaftaran. betul, Tapi pas betul. pas kan ada penyumpahan nanti apa Iya, pelantikan presiden gitu, Pak. Itu 66 nggak apa-apa gitu. iya, ya nggak apa-apa, karena Yang penting memang pada 65. saat daftar aja. Jadi pada saat Mas Ruli sekarang usianya 65 kan? Nggak 65 kan? Enggak, Nah, saya enggak, Pak. nggak Masih mungkin saya kan? 30, Pak. 30 berarti 10 tahun lagi kan? Jadi misalkan Mas Ruli, apa namanya, pada tanggal 21 Agustus ya, 2023 usianya masih ya, 64 tahun 10 Sekian bulan, bulan. sekian bulan, Iya. itu masih bisa. Oke, oke, Tapi oke. pada saat daftar ternyata 21 Agustus nih, ternyata 21 Agustus dia sudah masuk ke lebih 65 tahun. 65 65 tahun sehari lah sehari misalnya ya, kan itu ya. nggak bisa. Jadi kita coba strict dari segi persyaratan, karena memang itu sudah amanah dari undang-undang. Undang-undang memang. Iya, Iya, iya. Nggak ada tafsir lagi kalau angka itu, Pak. nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa gitu kan. Kecuali ada uji materi dikabulkan oleh ke MK, ya silakan. Tapi sejauh ini nggak ada. Saya mau uji materi terkait usia 40, Pak. Saya pengen Enggak. nggak, Pak, ya. Iya. Karena usia 40 itu ada pertimbangan ya, Apa tuh, Pak? Apa tuh, Pak? Ya mungkin karena faktor, dia dari segi mental udah siap ya, pengalaman juga siap, karena memang tugas LPSK luar biasa beratnya. Kita pun saksikan berbagai capaian LPSK untuk, apa namanya, dalam konteks memberikan suatu pengamanan terhadap, saksi dan korban, terhadap kasus besar, itu udah terlihat, luar biasa. Iya, iya. Dan kami pun juga melihat harapan masyarakat cukup luar biasa terkait perlindungan dari saksi dan korban. Dan ini pun juga terbukti dengan banyaknya permohonan yang diajukan oleh permohon kepada LPSK yang dari waktu ke waktu cukup meningkat. Iya, iya, iya. Pak, tadi syaratnya masih sampai 40 tahun dan 65, Pak. Ada syarat lain nggak, Pak, sebetulnya, Pak? Kalau Ya, untuk apa? eh Pendaftar sebagai calon anggota. ada. Pertama adalah minimal pendidikan S1. Semua jurusan. Semua jurusan. Semua jurusan, Pak? Semua jurusan, tidak harus Oke. hukum ya, tapi semua jurusan. Ini menandakan bahwa disiplin ilmu berbagai jurusan itu sangat penting. Kedua adalah berpengalaman di bidang hukum dan HAM Berpengalaman di bidang hukum dan selama HAM. Oke. paling singkat 10 tahun. Nanti contohnya adalah ya banyak tuh teman-teman, Pak kami sebagai dosen, apakah dihitung sebagai profesi dalam bidang hukum dan HAM juga? Iya, jadi dosen pun juga sebagai profesi dalam bidang hukum dan HAM. Nah tentunya harus 10 tahun. Oke. Wartawan pun juga gitu Nah, itu, Pak, juga, mau saya tanya, Pak. wartawan. Kemarin saya ditanya, Pak, jurnalis itu urusannya HAM juga ya, Pak? Gimana, Iya, Pak? karena gini Pak, bicara hukum dan HAM itu bagai keping mata uang Pak. Oke. Kalau kita bicara HAM itu kan multidimensi Pak. Ada ekonomi, sosial, budaya, sipil, politik, maupun juga yang lain. Luar sekali kalau kita bicara HAM loh. Jadi HAM itu tidak hanya perspektifnya adalah terkait pelanggaran HAM atau penegakan hukum. Enggak. Oke. Tapi terkait pemenuhan HAM, baik ekonomi, sosial, Sosial budaya. budaya, luas maknanya Iya, seperti iya, itu. iya. Sipol Ekosop. Betul. Sipol Ekosop. Apalagi ada kovenan kan, Oh, iya. ekonomi, sosial, budaya, maupun kovenan sipil dan politik Oke, jadi pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum dan HAM itu tidak harus sarjana hukum ya berarti, Pak? betul, betul. Bukan harus sarjana hukum, udah banyak Iya, disiplin ilmu yang lain iya. juga bisa termasuk aktivis. Kalau aktivis itu udah ketahuan HAM itu, Pak, ya. Gimana, Iya, Pak? iya. Termasuk itu dia. Kalau kita bicara aktivis itu kan kita lihat ya spektrumnya apakah memang dia tadi apakah sebagai apa namanya salah satu contoh di sini kan ada LSM Iya, ya LSM, iya. LSAM LSAM misalnya. LSAM contoh itu salah satu bagian Iya, iya. profesi bidang hukum dan HAM seperti itu. Oke, oke. Ah, Oke. Pak, tadi latar belakang disiplin semua bisa, ya. Latar belakang selama dia punya pengalaman di Iya. hukum dan HAM 10 tahun. Nah, kemudian ini hanya terbuka untuk orang-orang di kementerian lembaga, swasta, atau gimana sebetulnya, Pak? Ya, karena memang pertama kita merujuk kepada persyaratan di atas. Persyaratan di atas tidak menunjuk terkait harus dari pemerintah, enggak.
Dia bisa ditempati oleh profesional, ya. Dia juga bisa ditempati oleh apa namanya, ya mungkin ada semacam penggiat HAM pun juga bisa seperti itu. Dinamis lah. Yang penting persyaratan yang utama itu harus dipenuhi tadi, ya 10 tahun, S1 maupun yang Iya, iya. lain. Oh, syaratannya udah itu baku di undang-undang gitu ya, Betul, Pak. Jadi ya betul. nggak bisa ditawar-tawar lagi ya, itu Iya, begitu kata iya, undang-undang gitu. iya. Oke, oke, oke. Pak, Bapak kan ini kan ketua pansel nih, Pak. Ya. Bapak kerja sendiri atau gimana nih, Pak? Oh, Ada panselnya bisa jelaskan nggak panselnya siapa iya. saja nih, Pak? Iya kan? Yang jelas Iya. kami bukan Superman. Ya, Nah, sendirian nggak mungkin ya, Pak. tapi kami adalah super team. Dan seperti Nah, tim itu yang sudah diatur dalam undang-undang. ya. Pertama, jumlah pansel itu 5, Pak. 2 orang dari pemerintah, 3 orang dari apa namanya profesional ya. Oke. Nah kebetulan dari pemerintah itu saya, ya kan, saya Dahana Putra dan juga Pak Setia Utama. Beliau adalah sekretaris menteri, sekretaris negara. Setnek gitu ya, Pak. Betul, itu di pemerintah. Iya, iya, iya. Sedangkan dari profesional juga ada Bu Lis Sulistiani. Iya. Beliau dulu pernah pimpinan LPSK. Sekarang ini beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Hukum Pidana Unpad. Bos saya tuh, Pak, dulu, Pak. Oh ya, Iya. baik kan, baik kan? Baik. Wah, beliau pinter lagi. Nah, Bu Jumrotin, Oh, ya. beliau juga pernah pimpinan di Komnas HAM dan juga Ketua YLKI dan juga Pak Hendardi. Beliau selebritis lah gitu Kalau kan. ini udah ya, tahu, Pak. Udah Ya, tahu lah. udah tahu lah Ya. kalau itu kan. Beliau ketua ya Setara Institut ya. Setara Seperti itu. Institut, ya. Saya alhamdulillah ya. Saya berikan amalan baru, ternyata saya didukung oleh para senior nih kan. Nah, jadi pas para senior itu selalu memberikan suatu masukan gitu kan untuk lebih baik. Alhamdulillah sih. Nah, hebatnya lagi kita punya WA group, saling komunikasi lah. Iya, Jadi pada saat karena ini komunikasi. profesinya bukan orang yang nggak sibuk, semuanya sibuk ini, Pak ya. Iya, Bapak iya. lagi sekolah terus ya karena Iya, iya. Tapi itulah Pak, tadi saya sampaikan barang siapa yang menguasai teknologi informasi, Ya. dialah juaranya. Nah, kami manfaatkan semua jalur informasi melalui WA maupun juga ini salah satu juga kita manfaatkan teknologi informasi kan, ya yang podcast ini. Iya, iya. Ya, Jadi kanal YouTube ini sahabat bahwa ini juga bagian dari kerja dari pansel yang ingin menyebarkan informasi tentang pendaftaran ya Pak, pendaftaran calon anggota LPSK 2024 2029 gitu. Nah, Pak, tadi kita udah bilang syarat ya. Eh, ada aturan baru nggak Pak dari tahun-tahun sebelumnya? Ada hal yang baru nggak tentang persyaratan, ketentuan, atau memang karena syaratnya udah di undang-undang udah nggak ada lagi syarat-syarat lainnya itu seperti apa seperti Pak untuk menilai ini agar mendapatkan orang-orang yang terbaik nantinya gitu Pak. ya pertama untuk persyaratan baru tidak ada, karena memang undang-undangnya maupun juga pelaksanaannya tidak ada perubahan. Jadi sama seperti dulu. Cuma memang untuk tingkat publikasi terhadap informasi ya pembukaan ya pendaftaran anggota LPSK ini masih kita lakukan. Masih. Ya. Kami udah sampaikan ke semua pemerintah daerah, kemudian lembaga, bahkan juga grup-grup kami pun juga grup WA, Ya. kami share semua. Intinya adalah kita ingin mendapatkan putra-putri terbaik lah ya untuk menjaga marwah LPSK. Iya, 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 iya. Oke, pastilah. Karena intinya kalau kita lihat ya, kebetulan saya terlibat langsung pada nyusun undang-undang maupun juga aturan pelaksananya. Saya tahu, Pak. Intinya adalah bahwa saksi dan korban ini dalam posisi aman lah. Aman untuk tanpa intimidasi untuk memberikan suatu kesaksian terhadap suatu perkara. Bisa dibayangkan pada saat saksi itu ada intimidasi, yang terjadi adalah konteks pemeriksaan pun juga nggak clear seperti itu kan. Dan ini pun juga kalau kita lihat dalam pasal 184 KUHP jelas ada saksi ya, transaksi, ahli maupun yang lain. Jadi memang adresat yang diberikan suatu perlindungan itu kan kalau kita lihat ada 4 adresatnya. Iya. Pertama saksi, korban, ahli dan juga GC, justice collaborator. Inilah 4 subjek yang menjadi lingkup perlindungan bagi dari LPSK. Iya, iya. Pak, jadi kita agak keluar dikit nih Pak, jadi saya pengen tanya-tanya dengan Bapak nih. Bapak menilai kan, Bapak sebelumnya kan saya tahu di
peraturan perundang-undangan juga ya Pak ya, banyak terlibat dalam penyusunan mandat dan kewenangan LPSK melalui regulasi baik itu PP, undang-undang, hingga Perpres misalnya Pak. Mhm. Nah, Bapak melihat mandat yang besar itu, yang lahir dari banyak peraturan terorisme Pak, Iya, iya, ya Pak ya, terakhir lah kita yang ramai terorisme, TPKS Pak, iya, misalnya. iya. Itu memberikan mandat kewenangan baru, bukan baru, tetapi mendelegasikan tugas itu ke LPSK gitu. Nah, Bapak melihat itu seperti apa Pak untuk LPSK ke depan? Dan kalau kita kaitkan dengan sosok nantinya, kira-kira orang yang seperti apa Pak? Punya kemampuan apa? Bukan Superman, tapi seperti kayak apa? Seperti apa nih Pak? Itu, Pak. Ya, pertama adalah kualifikasi yang kita harapkan bagi pimpinan LPSK ke depan. Pertama, mereka punya integritas. Integritas, Itu penting. integritas. Kedua, kompetensi, ya. Ketiga, dia mampu bekerja sama. Karena kan kalau kita bicara komisioner, kan harus kerjasama ya. Kolegial, Kolegial lah seperti kolegial. itu. Dan keempat adalah dia harus berpikir tentang keadilan. Karena intinya adalah hukum itu sebenarnya keadilan. Oke, kepastian, tapi kalau ketidakadilan ini ada suatu soal. Maka kalau kita lihat Mas Ruli dikaitkan KUHP, pada saat ada konflik antara kepastian keadilan, maka hakim mendahulukan tentang keadilan. Keadilan ya Pak? Itulah esensi dari hukum di situ. Jadi memang ya kalau kita lihat ya kita sangat muluk-muluk ya ingin mendapatkan figur seperti itu, tapi insya Allah ya maka upaya yang kita lakukan adalah menginformasikan ke seluruh stakeholder agar kita mendapatkan ya putra-putri terbaik lah untuk menjadi nakoda dari LPSK. Nakoda, seperti judul Sesuai kita hari ini judulnya, Pak, mencari nakoda nakoda LPSK, LPSK. ya Pak ya. Jadi Pak Dana, ini saya ingin tanya sedikit tentang KUHP yang 2020 berapa ya Pak? Terbit Pak Nomor 2026, satu tahun 2023, 2023, kemudian berlakunya 2000. 2026, 3 tahun. Berarti periode ini Pak ya. Kalau nanti akan ada Oh pimpinan iya, LPSK baru. betul, betul. Pak, saya baca pasal 66 Pak, Ya, tentang ganti kerugian Pak. ya, ya, Yang waktu saya lihat lagi penjelasannya itu sama dengan restitusi. ya, Kalau mengacu ke Undang-Undang 31 2015, wilayahnya wilayah LPSK lagi tuh Pak. ya, ya. Nah, sosok yang punya rasa keadilan, mampu bekerja dengan Full time. kolektif dan tim full time, integritas gitu Pak, dengan kewenangan yang makin besar itu Pak. Ada metode khusus nggak Pak? Maksudnya dalam ujian kompetensi segala macam itu Iya, gimana rekam jejak kita, gimana cara untuk kita bisa mendapatkan orang yang hampir mendekati super tadi Pak? iya, memang kalau kita lihat tahapan itu kan pertama administrasi ya. Administrasi ya Jadi Pak ya? kita bicara hanya sebatas dokumen saja. Ya. Tapi juga ada konseptual. Nah, konseptual itu kita akan mendapatkan suatu kompetensi integritas dari si pemohon. Pertama adalah mereka kita lihat dari segi kemampuan kompetensi dia dalam bidang saksi dan korban. Kedua, nanti pun juga ada satu makalah yang mereka akan siapkan berdasarkan judul yang kami akan siapkan. Nah, tentunya tahap ketiga berikutnya adalah terkait rekam jejak. Nah, rekam jejak ini cukup menarik, Mas Ruli. Karena rekam jejak ini kami butuh suatu figur yang clear, tidak ada suatu soal terkait narkotika, kita kerjasama dengan BNN, dengan KPK, dengan korupsinya, terus dengan BNPT, terorisme, PPATK terkait keuangan, ya, bahkan juga lembaga lain dan juga masyarakat. Oh, Jadi nggak hanya lembaga nih Pak, masyarakat juga masyarakat juga di track nih ya, di track nih Pak ya? kita pengen semua channel kita dapatkan seperti Oke. itu. Ya harapan kami adalah seperti sesuatu yang ideal lah gitu kan, walaupun manusia itu tidak lepas dari suatu yang ketidaksempurnaan lah, Pasti. tapi kita cobalah Iya, ya. iya, iya. Ya, kalau masih dalam tataran yang, oh ini persoalannya kan harus diklarifikasi juga itu Pak ya. Betul, betul ya. Kalau ada informasi mungkin diklarifikasi juga. Klarifikasi, betul. Karena Kalau memang tentunya nanti gini, terkait makalahnya pun juga kami tidak hanya tim kami, enggak. Kami kerjasama dengan proofreader. Jadi baik, proofreader itu nanti akan melihat terkait bobot makalah yang ditulis seperti itu. Nah, nanti setelah itu kami akan komunikasi dengan proofreader terkait kompetensinya dan kedalaman kajiannya, baru nanti tim akan memutuskan terkait kinerjanya ya. oke, 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 oke. Pak, eh, kita sebelum kita akhiri itu Pak ya,
Nanti kita akan lempar kalau ada yang tanya dari YouTube, kita akan coba tampilkan nanti. Tapi sebelum itu Pak, saya tadi kan ngobrol-ngobrol nih Pak dikit di luar kita tentang bisnis dan HAM. Oke. Nah, nih Pak Yana, Ya, ya. saya kalau dapat informasi langsung saya, oh ini Pak, Pak Dirjen HAM lagi ngurusin apa nih Pak? Oh, yang hubungannya dengan bisnis dan HAM Pak. Iya. Dan isu ini kan di luar udah rame Pak. Di Indonesia gimana Pak isu bisnis dan Nah, HAM ini Pak? cukup menarik Sama ya. kaitkan dengan LPSK dong Pak. Iya. Kebetulan saya baru dapat amanah Ya, selaku Dirjen HAM ya ya. 5 bulan ya. Dan waktu itu ada suatu pemikiran terkait bisnis dan HAM. Awalnya saya nggak yakin apakah pelaku usaha akan aware masalah HAM apa tidak seperti HAM itu. ya Pak ya. Iya kan? Saya bilang nggak mungkin lah gitu kan akan berpikir terkait cost and benefit-nya Ya, seperti itu. ya, ya. Ternyata yang saya pikirkan salah semua seperti itu. Justru pelaku usaha itu aware terkait hak asasi manusia. Nah, terbukti pada saat saya diundang di Jepang, di situ pun juga ada Uni Eropa perwakilannya, ada Amerika, ada berbagai negara lah gitu kan. Uni Eropa cukup menarik. Dia sudah memiliki suatu dokumen terkait Corporate Sustainable Due Diligence Directive. Ah, Suatu dokumen di mana setiap barang masuk ke negara harus tuntas masalah HAM. tuntas HAM. Amerika pun juga sama, Jepang pun juga sama. Ini luar biasa. Jadi makanya alhamdulillah waktu kami menyampaikan terkait posisi Indonesia akan menyiapkan semacam peraturan presiden terkait Stranas Bisnis dan HAM. Dan cukup menariknya adalah kami mencoba membuat aplikasi namanya Prisma, penilaian risiko bisnis dan HAM. Prisma. Prisma, voluntary loh, sukarela. Walaupun sukarela ternyata sudah 240 perusahaan yang Menginput. yang Yang sudah join di situ. assessment di situ, ya kan sudah assessment. Jadi Terus sebentar Pak. Jadi Prisma itu adalah aplikasi yang membantu Dirjen HAM untuk melakukan asesmen. ya, jadi sebenarnya bukan Dirjen HAM, membantu pelaku usaha untuk menilai dirinya, usahanya, apakah Oke. usahanya itu sesuai nggak senafas nggak dengan HAM. Nah, di Prisma ada 13 item kriteria. Ya, salah satu contoh adalah ada profilnya, ada kebijakannya, impact terhadap usahanya, terkait ketenagakerjaan, maupun juga ekosistem di lingkungan seperti apa. Jadi ada 13 item lah. Ya. Jadi pada saat mereka assessment, di sana ada skor. Baik, cukup, dan kurang di situ. Dan itu menjadi suatu hal yang positif pada saat mereka akan mengekspor barangnya ke luar negeri. Dan itu akan menjadi lampiran pada saat itu akan diekspor. Dan itu diakui, Pak. Betul Pak. Diakui. Ya. Dan juga PBB itu sudah punya suatu dokumen juga. Ya, Gradient Principle Business and Human Ya, Rights. ya. Nah itu. Ya, Jadi ya. saya pikir luar biasa. Luar biasa itu. Nah tentunya dalam konteks bisnis dan HAM itu ada 3 pilar, Pak. Pilar pertama adalah pemerintah yang berwenang untuk memproteksi, ya, protection. Pilar kedua pelaku usaha, to respect, menghormati, ya. Dan ketiga masyarakat untuk remedi, pemulihan. Nah, itulah pada saat pelaku usaha melakukan suatu usahanya ternyata berdampak kepada masyarakat, maka pemulihan. Siapa yang memulihkan? LPSK lah di situ. Kewenangan baru, tambahan baru nih. Itu dia. Jadi luar biasa nih. Maka tantangan cukup besar. Itu sahabat. Jadi saya tadi ngajak Pak Dana untuk menceritakan apa yang sedang dia kerjakan. Itu mau ngomongin bahwa ada hal baru yang akan dikerjakan LPSK berhubungan dengan pemulihan dalam konteks bisnis dan HAM. Oke, nambah. To protect, to respect, dan to address gitu Pak ya. Oke, Pak Dana, makasih Pak. Tapi sebelum kita akhiri nih Pak, saya mau tanya dulu nih, teman-teman ada nggak yang komentar di kolom YouTube? Belum ada ya? Belum ada ya? Oke. Dan ya Mas Pak, harapannya ke depan Pak. Harapan Bapak ke depan untuk LPSK secara umum Pak, dan spesifik untuk yang sedang Bapak pimpin dalam pengelolaan seleksi calon anggota LPSK. Untuk LPSK ke depan lebih kuat, ya, harapan kami. Dan satu PR yang kami belum tuntaskan di LPSK itu, yaitu tentang rancangan peraturan presiden tentang justice collaborator. Itu yang memang belum kami selesai. Kami punya hutang lah tentang itu. Tapi kami berupaya untuk mendorong ini karena memang kebutuhan hukum. Ya.
Yang kedua dari segi apa namanya ya komisioner ya, karena memang ya ini menjadi hal yang baik dan kedua tantangan pun juga cukup berat gitu ya. Maka kami ingin mendapatkan suatu komisioner atau pimpinan LPSK yang bukan job seeker. Bukan job seeker. Iya, jadi mereka punya komitmen yang kuat tentang itu. Walaupun mungkin ada job seeker yang tapi kalau punya kualifikasi yang bagus Nggak ya, masalah, Pak, ya. Kalau job seeker untuk nggak itu masalah. ya. Iya. Nanti ke depannya kalau toh memang masyarakat merekomendasikan kami perlu melamar seseorang, ya kami lamar gitu loh. Oh, ini Pansel punya rencana untuk apa? Scouting talent gitu ya, Pak? Iya, Scouting talent ya? iya, bisa juga seperti itu, Pak. Iya, iya, Ya iya. mungkin karena dia mungkin belum ada informasi Rekam atau jejaknya kita rekam tahu jejak, lah orang rekam ini jejak misalnya, Pak, jelas, ya. heeh. Ya mungkin bisa kita lamar juga untuk Oke, beliau bisa bergabung untuk mendaftarkan menjadi pimpinan LPSK. oke, oke. Ya. Integrasi, integritas. Oh, ada pertanyaan? Oke. Di pertanyaannya, Pak. Ada pertanyaan, Pak, dari yang menyaksikan. Di mana, Pak Lipta? Bisa tampilin sini? Oke, ada pertanyaan dari Yulil Amri, Pak Dana. Mohon izin Bapak bertanya, sulitnya korban ataupun saksi mengakses LPSK dikarenakan LPSK terpusat di Jakarta. Adakah kemungkinan dibuat LPSK di tingkat provinsi supaya lebih dimudahkan? Pak Dana pasti bisa jawab nih sebetulnya. Ya, sebenarnya secara undang-undang itu ada kemungkinan ya dibuka LPSK di daerah ya seperti itu. Nah, kedua adalah dengan teknologi informasi pun juga kita bisa lakukan. Saya lihat bahwa webnya LPSK cukup baik, tinggal mungkin nanti masyarakat menginformasikan terkait apa namanya informasi LPSK. Karena betul Mas Ruli, saya sudah baca tuh laporan LPSK 2022 kan, Ya, cukup tebal tuh saya baca. ya, Ternyata juga ada suatu hasil dari kajian itu LPSK ini belum dikenal di masyarakat yang khususnya di wilayah tertentu. betul Pak. Jadi kami melihat bahwa perlu ada suatu sosialisasi secara masif terkait LPSK itu sendiri, Pak, supaya LPSK dikenal di masyarakat. Yang kami lihat baru tingkat provinsi, ya kan? Belum kabupaten kota belum Kota masih. juga wilayah tertentu lah gitu Ya, loh kan. Nah ini kan dirasakan oleh masyarakat yang memang terbatas dari segi informasi media kan. Nah mungkin ini perlu kita optimalkan. Apakah nanti perlu kerjasama dengan Kemenkumham karena memang Kemenkumham itu sudah. punya penyulukum dan punya kantor wilayah gitu Iya, kan untuk mensosialisasikan terkait LPSK. iya, iya. Makasih Pak Dana. Ada lagi eh, pertanyaan? Ya kalau nanti teman-teman bertanya, ini kan akan kita tayangkan juga di offline Pak. Yep. Nanti jadi ada komentar nanti kita coba untuk bantu menjawab apa yang ditanyakan. Sahabat kita sudah eh, berada di akhir acara. Saya tuh agak deg-degan karena ini live sapa pertama soalnya. Untung Pak Dana orang. Kalau gitu nanti jangan sekali, berkali-kali kami siap. Oke, Pak Dana siap jadi narasumber kami Pak. Sangat siap, Kita sangat banyak yang siap. akan didiskusikan Pak. Insya Allah siap. Bisnis dan HAM itu kalau dibedah jadi berapa mata kuliah masalahnya. Ya, siap. Oke, sahabat, sampai jumpa lagi. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel ini.